Baik, halo untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah pengertian sistem pengendalian internal. Secara umum, sistem pengendalian internal itu merupakan suatu mekanisme yang dirancang oleh suatu manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu menurut seorang Mulyadi tahun 2016. Yang mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai struktur organisasi, metode serta berbagai ukuran yang dikoordinasikan untuk melindungi aset, memastikan kendalaan data akuntansi dengan mendorong efisiensi, serta memastikan kebijakan manajemen dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan sistem pengendalian internal yang pertama itu adalah menjaga dan melindungi aset perusahaan. Dari salah satu tujuan pengendalian internal itu melindungi aset organisasi dari pencurian, penyalahgunaan, kerusakan maupun resiko kehilangan. Yang kedua adalah menjamin kendalaan laporan keuangan dengan data akuntansi. Pengendalian internal itu berfungsi memastikan bahwa pencatatan transaksi itu dilakukan dengan benar, teliti, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Lalu selanjutnya dari tujuan sistem pengendalian internal yang ketiga adalah mendorong efisiensi efektivitas operasional. Sistem pengendalian internal juga bertujuan agar sumber daya perusahaan baik manusia, keuangan maupun aset lainnya itu digunakan secara optimal. Yang keempat, mencegah serta mendeteksi kesalahan yang terjadi ataupun kecurangan. Yang kelima adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan organisasi sesuai dengan kebijakan manajemen standar operasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah mendukung pengembalian keputusan manajemen. Dengan laporan yang akurat dan sistem pengendalian yang memadai, manajemen memperoleh informasi yang tepat waktu yang serta dapat dipercaya. Oke, selanjutnya adalah unsur sistem pengendalian internal. Dalam suatu pengendalian internal itu ada sebuah struktur, ada strukturnya. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka pemisahan tanggung jawab yang secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkat unik yang dibentuk di dalam sistem informasi pengendalian internal. Yang kedua adalah sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengukur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kerja secara sehat. Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Dan yang terakhir adalah pegawai berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan 3 aspek, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, dan akhlak pegawai. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur pengendalian internal. Jadi, struktur pengendalian internal ini adalah kerangka kerja menyeluruh yang sangat sengaja dibentuk oleh manajemen untuk memastikan setiap kegiatan perusahaan itu berjalan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati. Jadi, struktur ini bukan hanya aturan tertulis di atas kertas, melainkan pedoman nyata yang mengarahkan perilaku, keputusan, dan langkah kerja semua orang di dalam organisasi. Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, perusahaan itu akan lebih mudah menjaga asetnya tetap aman, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga bisa memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Bisa dibilang pengendalian internal ini ibarat sistem saraf dalam tubuh manusia. Jadi bisa menghubungkan berbagai bagian organisasi supaya bergerak harmonis dan terkoordinasi. Menurut kerangka kerja TELSO, ada 5 komponen penting yang menjadi pilar pengendalian internal, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian.
Di sini bisa dianggap lingkungan ini adalah sebagai fondasi yang paling utama. Disinilah tercermin nilai-nilai dasar organisasi seperti budaya kerja, integritas, dan etika yang dijunjung tinggi. Lingkungan ini juga menunjukkan bagaimana manajemen itu memimpin dan memberi teladan, bagaimana struktur organisasi disusun agar alur kerja jelas, sejauh mana kemampuan dan profesionalisme pegawai dikembangkan, serta juga dapat dewan direksi itu dan komite audit dalam menjaga kualitas pengawasannya. Jadi kalau fondasi itu kokoh, komponen lainnya akan lebih mudah berjalan. Nah, contohnya seperti pemisahan tugas menjadi lebih tegas, komunikasi antar bagian lebih lancar, dan setiap orang tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan pengendalian yang baik menciptakan rasa aman, adil, dan profesional di dalam organisasi. Yang kedua adalah penilaian risiko. Nah, jadi pada tahap ini itu perusahaan berupaya mengenali semua risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, mulai dari risiko operasional, finansial, hukum, hingga reputasi. Nah, setelah risiko diidentifikasi, manajemen itu perlu menganalisis seberapa besar sih kemungkinan risiko ini terjadi, menghitung tingkat dampaknya, dan memprioritaskan mana yang paling perlu penanganan. Dengan penilaian risiko yang baik, perusahaan itu bisa menyusun langkah pencegahan, sistem peringanan dini, atau pengendalian khusus sehingga masalah dapat diminimalkan sebelum menjadi besar. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Jadi di aktivitas pengendalian ini wujud nyata dari kebijakan dan prosedur yang telah dirancang. Ini bisa seperti alat kerja. Nah, yang membuat rencana manajemen benar-benar terlaksana di lapangan. Contohnya seperti pemisahan tugas agar tidak ada benturan kepentingan, otoritas transaksi sebelum dijalankan supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang, serta rekonsiliasi data untuk memastikan ketepatan catatan. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Jadi sistem informasi dan komunikasi ini itu adalah urat nadi. Nah, dari pengendalian internal, informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu membantu manajemen dan karyawan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Begitu juga komunikasi yang lancar, baik secara internal antar bagian maupun eksternal dengan pemangku kepentingan. Nah, contohnya itu bisa kita bilang seperti laporan keuangan yang dikirim tepat waktu ke manajemen, itu akan membantu mereka memantau arus kas dan mengatur strategi. Sementara itu, komunikasi yang jelas dengan pihak luar akan memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan. Yang terakhir adalah pemantauan. Jadi pemantauan di sini itu cara kita bagaimana memastikan bahwa sistem pengendalian internal itu benar-benar berjalan sesuai rencana dan tetap efektif dari waktu ke waktu. Jadi pemantauan ini itu bisa dilakukan lewat supervisi harian oleh atasan langsung, laporan rutin yang setiap unit, maupun seperti evaluasi khusus yang dilakukan auditor internal atau eksternal. Jadi, dengan pemantauan yang berkesinambungan ini, kelemahan sistem bisa lebih cepat terdeteksi, kesalahan bisa segera diperbaiki, dan perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas pengendaliannya. Jadi, pemantauan yang baik itu juga memberikan umpan balik kepada manajemen untuk menyempurnakan kebijakan atau prosedur yang sudah ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Bila diibaratkan, pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sia berfungsi untuk mengolah data keuangan, dimulai dari transaksi yang sederhana hingga menjadi laporan keuangan yang lengkap. Sementara, pengendalian internal hadir untuk memastikan bahwa setiap proses yang ada di dalam sistem informasi akuntansi berjalan aman, akurat, dan sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya pengendalian internal, sistem informasi akuntansi rentan terhadap kesalahan pencatatan,
manipulasi data, hingga penyalahgunaan informasi. Sebaliknya, SIA juga menjadi sarana utama untuk menerapkan pengendalian internal. Melalui sistem ini, kebijakan perusahaan seperti otorisasi, transaksi, pemisahan tugas, rekonsiliasi data, maupun pengendalian akses dapat diterapkan lebih efektif lagi. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi bukan hanya sebagai alat yang mencatat transaksi, tetapi juga instrumen yang sangat penting dalam memperkuat penerapan pengendalian internal. Hubungan ini dapat kita lihat dari manfaat yang ditunjukkan oleh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal. Pertama, SIA mampu meningkatkan keakuratan data, misalnya di dalam perhitungan pajak, penyusutan aset, atau penghitungan transaksi yang besar yang rawan salah jika dilakukan secara manual oleh manusia. Kedua, SIA menjamin ketepatan waktu, karena laporan bisa dihasilkan lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, SIA memperkuat relevansi informasi, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan manajemen dan mendukung keputusan strategis. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal menjadi penjaga yang paling baik dan paling bermutu atas data dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan sistem informasi akuntansi menyediakan fasilitas untuk menjalankan pengendalian internal dengan lebih terstruktur lagi. Jika keduanya berjalan seiring, perusahaan bisa menghasilkan laporan yang sangat handal, tepat waktu, dan relevan, sekaligus mengurangi resiko kesalahan maupun kecurangan. Bila diandaikan, pengendalian itu terdiri atas otorisasi, yang setiap transaksi barang harus disetujui oleh manajer atau supervisor dan bukan oleh kasir. Lalu adanya pemisahan tugas yang bagus di antara kasir yang hanya menerima pembayaran, sedangkan di bagian akuntansi mencatat laporan hariannya. Lalu ada rekonsiliasi, laporan penjualan dari sistem setiap malam dibandingkan dengan uang kas fisik yang diterima. Lalu adanya jaminan keamanan sistem, yang dimana setiap kasir memiliki user ID dan password berbeda, sehingga jika ada penyalahgunaan dapat dilacak. Lalu kesimpulan dari PPT kami atau presentasi kami yaitu, sistem pengendalian internal atau SPI adalah instrumen yang sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, baik dari segi keberhasilan operasional, keandalan dalam laporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan penerapan unsur-unsur utama seperti struktur organisasi yang jelas, prosedur otorisasi, pemantauan berkelanjutan, serta penerapan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi, perusahaan dapat meminimalkan risiko keuangan, kesalahan pencatatan, maupun penyalahgunaan aset. Selain itu, hubungan yang baik antara SPI dan SIA menjadikan keduanya sebagai unsur yang saling melengkapi untuk menghasilkan informasi yang baik, tepat waktu, dan relevan bagi pengambilan keputusan manajemen. Dengan begitu, keberadaan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menjaga suatu usaha dalam jangka panjang.